lagi pada hari ini di Oronglu pada tanggal 6 Desember 2020. Adik-adik, gak bosan kan sama kakak? Tidak. Oke, hari ini kakak masih pimpin ya pujiannya. Nah, adik-adik, tadi kakak udah tanya kabar belum? Belum. Gimana adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, sehat selalu ya adik-adik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Tidak lupa kita akan teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita angkat satu pujian ya hari ini. Pujiannya nadanya seperti lagu di sini senang, di sana senang gitu. Tapi liriknya ada di bawah ini, nanti adik-adik boleh ikutin ya. Yuk kita coba ya. Coba kita bareng-bareng ya sekarang. Yuk lebih semangat. Suaranya lebih keras. Percaya saja yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke adik-adik sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Frida. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan dengan materi kami Tuhan. Tolong Tuhan bimbing kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dari Abang, adik-adik semuanya, yuk kita baca dulu ayat Alkitabnya. Kita buka, ya kita persiapkan ayat Alkitabnya dari kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Kitab Matius itu dari Perjanjian Baru yang merupakan kitab pertama di Perjanjian Baru dan sebelum kitab Markus. Bagi yang sudah mandiri untuk membuka Alkitabnya, silakan dibuka Alkitabnya sendiri. Tapi yang masih belajar dan butuh bantuan, silakan minta tolong mama atau papanya ataupun saudaranya yang bisa untuk membantu membukakan ayat Alkitabnya. Ayat Alkitabnya sekali lagi Abang sampaikan dari kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Abang hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti semuanya sudah siap untuk membaca ayat Alkitabnya. Jadi Abang akan bacakan ayatnya semuanya dan adik-adik yang menyaksikan video ini mengikutinya dalam hati sambil membaca juga teksnya ya. Oke. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ayat 19, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja.
Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Nah, adik-adik yang terkasih yang menyaksikan video ini, ada nggak yang pernah melihat buah apel? Ya, buah apelnya itu ataupun buah apa saja yang memang sudah busuk. Ini misalnya seperti ini adik-adik semuanya. Ayo, ada yang pernah lihat? Yo, apa? Udah pernah lihat? Belum? Ya, buah apa saja yang udah busuk? Kalau sudah busuk buahnya berarti buahnya itu sudah tidak berguna. Terus kemudian tidak bisa dimakan, ya kan? Terus kemudian nantinya akan bisa mengganggu kesehatan. Lalu adik-adik semuanya pernah lihat buah apel misalnya gitu yang seger gitu, yang tidak busuk sama sekali? Pernah? Atau buah apa saja yang seger gitu kan? Terus kemudian kalau melihat buah yang seger otomatis sangat menggoda untuk kita mau memakannya, kita tertarik gitu ya untuk memakannya supaya kita juga menjadi sehat. Nah, adik-adik semua yang menyaksikan video ini, kalau adik-adik melihat buah yang busuk, yang tidak ada gunanya, apa yang akan adik-adik lakukan? Ayo, apa? Iya, benar sekali. Adik-adik, begitu juga dengan abang ataupun mama dan papa juga terpaksa harus membuang buah yang sudah busuk tadi. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu kesehatan, tidak ada gunanya lagi. Nah, sama seperti Tuhan Yesus dalam cerita hal ini, Tuhan Yesus juga melihat bahwa ada pohon ara yang dimana dia tidak menghasilkan buah. Padahal seharusnya pohon ara itu sudah punya daun yang lebat, dia harusnya mempunyai buah, di mana buahnya itu bisa dimakan. Akan tetapi karena pohon ara itu tidak menghasilkan buah, maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menegur dan memberikan hukuman kepada pohon ara itu. Apa yang dilakukan Tuhan untuk menghukum dan menegur pohon ara itu? Dia berkata bahwa engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga keringlah pohon ara. Dan pohon itu ketika sudah kering, otomatis akan mati dan tidak akan bisa tumbuh lagi. Nah, sama seperti yang tadi kan, kalau ada buah yang busuk yang tidak berguna lagi, otomatis kita akan buang dan tidak akan kita cari lagi. Nah, adik-adik semuanya, adik-adik kalau di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik itu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik di luar sana mengatakan, aku orang Kristen, aku anak Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Tapi adik-adik sudah belum seperti buah apel ini? Loh, kenapa seperti buah apel ini? Buah apel ini kan segar. Ya, buah apel ini ketika segar bisa dimakan. Ketika dimakan berarti artinya berguna, membawa manfaat kepada orang yang memakannya. Nah, adik-adik juga sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga harus bisa bermanfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, bagaimana adik-adik bisa bermanfaat kepada orang-orang sekitarnya? Satu, adik-adik harus percaya. Ya, adik-adik harus percaya kepada siapa? Kepada yang ada di surga, Tuhan Yesus yang ada di surga. Ya, Tuhan Yesus selalu memperhatikan adik-adik semuanya.
Tuhan Yesus mau dong sayang kepada adik-adik, mau dong Tuhan Yesus tidak menghukum adik-adik seperti hukuman yang diberikan kepada pohon ara. Apa adik-adik mau dihukum sama Tuhan Yesus? Jangan, tidak. Ya, adik-adik harus mau membuat hati Tuhan Yesus senang. Dengan cara apa? Dengan cara percaya kepada Tuhan. Ya, seperti ada nasihat Tuhan Yesus juga di ayat yang ke-21, ya. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah, ketika adik-adik percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada adik-adik untuk adik-adik menjadi saksi di sekitar adik-adik. Dengan cara apa? Adik-adik bisa memberikan contoh. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada salah, dia harus mengaku salah. Kalau dia salah harus meminta maaf. Kemudian harus saling mengasihi, ya, harus turut dan taat kepada orang tua, sayang kepada saudara-saudaranya, ya. Nah, ketika adik-adik itu mau percaya, terus kemudian adik-adik itu memberikan manfaat seperti buah apel yang bagus tadi, maka percayalah Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Seperti pesan abang dan kakak guru sekolah minggu, ketika adik-adik melakukan perbuatan baik, salah satunya saat ini dengan percaya, maka Tuhan pasti akan memberkati adik-adik. Masa sih Bang Tuhan Yesus akan memberkati saya kalau saya benar-benar percaya? Adik-adik bisa baca di ayat yang terakhir dari cerita Alkitab hari ini. Di ayat 22. Mengatakan bahwa, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, pasti Tuhan Yesus dalam hal ini akan mendengarkan seluruh doa adik-adik, dan Tuhan Yesus akan mencoba untuk mengabulkan permintaan adik-adik dengan caranya Tuhan Yesus. Berarti apa yang adik-adik lakukan, apa yang adik-adik percaya tidak akan sia-sia. Ketika adik-adik percaya dengan Tuhan, berarti adik-adik juga harus mau melakukan 3 hal yang selalu diingatkan. Yaitu adik-adik harus rajin untuk berdoa. Adik-adik juga harus rajin untuk apa? Ini membaca Alkitab. Selain itu juga, dan yang ketiga, adik-adik harus mau untuk rajin menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Dengan demikian, ketika adik-adik mau melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kemudian adik-adik menunjukkan kepada orang-orang di sekitar adik-adik, itulah sebagai bukti bahwa adik-adik itu adalah adik-adik sebagai anak Tuhan dan juga sebagai anak Tuhan yang penuh kasih dan juga anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adikku semuanya yang menyaksikan video ini, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai mendengar firman Tuhan ya. Sekarang kakak mau ingatkan kembali untuk tugas adik-adik, jangan lupa. Sudah mau selesai kan? Sudah. Oh, jangan-jangan ada yang sudah selesai. Iya. Nah, kalau untuk yang belum selesai, nggak apa-apa, dilanjutkan adik-adik. Masih ada waktu nih sampai tanggal nanti, ya. Oke adik-adik, kakak juga mau ingatkan. Untuk hari ini, 6 Desember adalah ibadah online terakhir untuk sekolah minggu HKBP Cinere. Karena sebentar lagi kita akan merayakan apa? Natal. Oke, kita akan merayakan Natal adik-adik. Kapan sih Kak? Kak Frida, kapan Kak Frida? Tanggal 12 Desember. Tanggal 12 Desember adik-adik, catat tanggalnya. Jangan lupa saksikan online di YouTube. Di channel Sekolah Minggu HKBP Cinere ya. Terus kita juga masih ada pesan-pesan nih Bang dari Bang Edu adik-adik. Coba kita dengarkan ya. Ya, terima kasih buat adik-adik selama tahun 2020 ini telah mengikuti ibadah Horongnu. Kita sama-sama beribadah. Dan Abang harap di depannya semakin semangat beribadahnya dan semakin aktif di Horongnu, terutama tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya lebih aktif lagi, dan jangan lupa nonton saksikan ibadah Natal tanggal 12 tadi, tanggal 12 dimohon untuk kepada seluruh Horong khusus Horongnu ini ya. Jangan ada yang absen ya. Harus ikut ibadah
Iya, Natal. Oke ya. Ya. Untuk itu Abang berterima kasih semuanya, Kak Frida berterima kasih, Bang Morris berterima kasih, Bang Edo berterima kasih karena sampai ini ibadah kita yang terakhir di tahun 2020 ini. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih adik-adik. Mungkin ada lagi tambahan dari Bang Edo, Sudah cukup. Bang Morris, Kakak Frida. Sudah cukup ya adik-adik. Tadi sudah dicatat tanggalnya ya untuk 12 Desember kita ibadah Natal bareng-bareng lewat online di YouTube. Nah, sekarang kita akan tutup doa nih adik-adik. Semuanya lipat tangan. Oh iya ya ampun. Biar semangat Kak. Oke, kalau gitu biar semangat, adik-adik bangkit berdiri yuk. Yuk, bangkit berdiri yuk. Berdiri. Kita mau angkat pujian, betapa dalamnya kasih setianya Tuhan. Nah, kita digaya sedikit, nanti ikutin ya. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, kalau gitu kita akan tutup ibadah hari ini. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik, yang akan dipimpin oleh Bang Morris. Adik-adik, mari kita dalam doa yang mungkin nanti ditutup dengan doa Bapak kami adik-adik semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Mulai dari awal ibadah hingga kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-Mu dan suatu hari ini Tuhan. Kau telah memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami firman-Mu meskipun setengah hampir seluruh ibadah kami untuk di tahun ini dilaksanakan secara online Tuhan, tetapi kami tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur ya Tuhan. Tuhan, besok Tuhan tanggal 12 Desember adalah hari Natal untuk sekolah minggu HWB Cinere Tuhan. Kiranya Engkau memberkati acara tersebut ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, ini adalah hari terakhir kami untuk ibadah ya Tuhan. Seperti juga abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu HWB Cinere Tuhan, dekati mereka ya Tuhan, karena tetap setia Tuhan untuk mengajari kami adik-adik sekolah minggu Tuhan, meskipun melalui online Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita berdoa doa Bapa kami adik-adik semua ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Selamat